Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebentar saya Pada sesi PP. Nggih. Ojo on mic Yus. Oke, Mbak Puspita silakan. ya, sudah nggih. Terima kasih Pak Khairul. Pada siang hari ini Bu Hani, mohon maaf, akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Masih jenis-jenis teks ya. Sebentar akan Bu Hani share screen. Oke, sudah muncul ya. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang baru, akan Bu Hani sedikit review materi dari minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Kita sudah mengetahui ciri-cirinya juga, teks prosedur itu bagaimana ciri-cirinya, terus tujuannya untuk apa, seperti itu. Berikutnya, selain teks prosedur, kita juga belajar tentang recount text atau teks yang menceritakan tentang pengalaman dan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau secara kronologis. Nah, untuk materi pada hari ini, Bu Hani akan menjelaskan teks naratif. Oke, teks naratif. Apa sih yang dimaksud dengan naratif teks? Teks naratif. Teks naratif adalah teks yang berbentuk cerita, bisa nyata atau bisa cerita fiksi, yang tujuannya itu untuk menghibur atau memberikan pesan moral. Jadi pengertian ringkasnya adalah cerita nyata atau fiksi yang bertujuan menghibur dan memberi pesan moral. Oke, akan kami tulis teks yang bertujuan untuk menghibur moral. Bisa berupa cerita nyata atau dalam Inggris kita sebut true story, dan juga cerita fiksi. Kalau cerita fiksi kan jenisnya macam-macam ya. Kalau yang kurang dari 10.000 kata misalnya cerpen, atau lebih dari 10.000 kata misalnya novel. Terus kalau yang paling dekat dengan kita contohnya seperti ini. Legenda terbentuknya Telaga Sarangan. Itu kan termasuk teks legenda ya. Nah, teks legenda sendiri itu adalah subbab dari teks naratif. Karena dia memberikan kita pesan moral. Seperti itu. Legenda. Terus misalnya ketika kita masih kecil nih suka nonton film kartun. Ada film yang judulnya Cinderella, terus Snow White, Rapunzel. Nah, itu juga termasuk ke teks naratif karena dia memberikan kita pesan moral dan juga bertujuan untuk menghibur. Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan fairy tale. Terus misalnya cerita mistis. Oh, ini loh di daerah sini itu ternyata lokasinya berhantu gini gini. Nah, contohnya seperti itu. Terus ada lagi nih cerita tapi tokohnya itu hewan. Contohnya si kancil suka mencuri ketimun. Nah, yang menjadi tokoh dalam cerita ini adalah hewan bukan manusia. Itu termasuk dalam cerita fabel. Fabel juga termasuk ke dalam teks naratif. Nah, mungkin ini sedikit contoh untuk teks naratif.
Nah, setelah itu, selain itu, apa yang menjadi ciri-ciri dari teks naratif? Yang pertama adalah biasanya di paragraf pertama kita akan mendapati tentang pengenalan tokoh, orientasi. Nah, orientasi biasanya pengenalan tokoh nih. Oh, yang mau diceritakan itu si ini loh. Terus selain itu, dan juga setting. Kalau setting kan macam-macam ya. Ada yang namanya setting waktu, setting tempat, terus suasana kejadian perkara seperti itu. Nah, setelah memberikan orientasi atau pembukaan, biasanya dilanjutkan dengan konflik utama. Konflik utama dalam cerita. Misalnya, kalau yang menjadi konflik di dalam cerita legenda terjadinya Telaga Sarangan. Yang menjadi konflik adalah ketika Nyai Pasir dan Kiai Pasir mencuri telur, enggak mencuri sih, menemukan telur dan membawanya pulang. Nah, itu yang men-trigger terjadinya konflik utama. Sehingga mereka berdua dikutuk menjadi seekor naga dan membentuk telaga pasir. Seperti itu. Setelahnya terdapat penyelesaian atau resolution. Penyelesaian dalam cerita. Oke, yang ini berarti masalah complication. Penyelesaian dalam cerita. Nah, di akhir cerita apa yang terjadi pada Kiai Pasir dan Nyai Pasir? Mereka berdua berubah menjadi sesosok naga besar dan juga membentuk Telaga Sarangan. Nah, itu misalnya penyelesaiannya. Terus yang terakhir, opsional, ada pesan moral. Nah, dari cerita di atas, kira-kira pesan apa sih yang bisa kita ambil gitu? Moral value. Nah, itu yang menjadi ciri-cirinya. Lalu, setelah ciri-ciri tersebut, kan ada juga toh, kalau di dalam bahasa Inggris itu kan rumus kalimat ya. Nah, kalimat yang digunakan untuk teks naratif biasanya menggunakan past tense atau verb 2, sama kayak recount teks. Kalian tulis lagi menggunakan atau rumus untuk kalimat yang sudah terjadi di masa lampau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Seperti ini. Terus selain itu biasanya di dalam cerita teks naratif juga menggunakan dialog. Nah, dialog di dalam teks naratif biasa disebut dengan direct and indirect sentence. Nah, yang dimaksud dengan direct dan indirect sentence itu adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya kita bisa menyampaikan suatu berita atau suatu kalimat jika kita sudah menerima berita tersebut. Kalau kita belum menerima informasi tersebut, ya kita nggak bisa menyampaikan. Nah, itu yang dimaksud direct indirect. Jadi kita mengulangi ucapan dari seseorang untuk disampaikan ke orang lain. Ucapan dari seseorang
untuk bisa menyampaikan. Nah, seperti ini. Itu tentang teks naratif ya. Oke, berikutnya setelah itu kita akan membahas teks naratif. Dalam teks ini yang menjadi judul teks naratif adalah The Girl in the River. Oke, Kak Hani beri waktu, silahkan dibaca dulu sekitar 3-5 menit ya. Coba dibaca aja, nanti kita bahas maksud teks di atas ini apa sih, terus tata bahasanya seperti apa. Silahkan. Baik, sudah 3 menit ya, Kak Hani lanjutkan. The Girl in the River. Pada teks ini judulnya adalah Perempuan di Sungai. Ternyata sama aja ya, nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada urban legendnya nih. Ada si manis, jembatan Ancol. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ada cewek di sungai. Oke, kita baca teksnya paragraf 1. Nah, kita kan tadi udah belajar nih. Oh, kalau di paragraf pertama itu biasanya dia orientasi atau pengenalan tokoh dan juga setting. Nah, sekarang coba kita buktikan dengan membaca teks di layar. It was a quiet late night in London. Di suatu malam yang tenang di London. Tony, a taxi driver. Nah, berarti kita udah dapet nih tokohnya. Oh, kita dapet tokoh namanya Tony. Dia seorang taxi driver. Kenalan tokoh. Decided to hit home early to his wife and newborn son. Dia memutuskan untuk head home itu pulang lebih awal, early. Pulangnya kemana? Kalau pulang ya pasti ke rumah ya, bertemu istrinya dan juga anaknya yang baru lahir. Newborn itu baru lahir ya. Turn off his taxis for hire sign and drove down an empty street, thinking of a warm cup of tea and bed. Nah, ini disebutkan juga settingnya.
Nah, terus setelah memutuskan untuk pulang, ya udah taksinya ditulisin, ibaratnya kalau biasanya kan kita buka nih menerima penumpang. Nah, ini ditulisin eh, for hire-nya di off-in atau udah tutup nggak menerima penumpang. Terus dia drove down an empty street. Nah, dia itu mengendarai melewati jalanan yang sepi. Thinking of, memikirkan tentang a warm cup of tea and bed. Teh, secangkir teh yang hangat dan juga kamarnya gitu. Nah, berarti benar kalau di teks pertama, teks naratif itu berisi tentang orientation atau pengenalan tokoh dan juga setting. Nah, setelah itu teks berikutnya apa? Nah, kita mulai memasuki nih pengantar ke dalam konflik. Nah, ini. Then he saw a young girl by the road. Nih, Kak Hani kasih highlight di sini ada kata saw. Saw itu adalah verb 2 dari see. Kita kembali lagi di poin nomor 3. Menggunakan past tense atau rumus untuk kalimat yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, terbukti di teks ini menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu saw. Then he saw a young girl by the road. Lalu kemudian dia melihat gadis muda yang berjalan di pinggir jalan. Her clothes soaking wet. Bajunya basah. Terus she looked dazed, staring into space. Nah, apa sih dazed itu? Dazed itu ibaratnya bisa diartikan melamun ya. Dia terlihat melamun. Staring into space. Nah, menatap kosong. Jadi tatapannya kosong. Udah jalan di pinggir jalan sendirian, tatapannya kosong, bajunya basah. Terus si Tony ini tanya gitu. Tony stop his taxi and ask if she was okay. Dia, Tony ini memberhentikan taksinya lalu bertanya, kamu kenapa gitu. Terus dijawab sama si ceweknya. Nah, ini kan tadi kan dijelasin kalau biasanya dalam teks naratif itu ada dialog. Ini contohnya yang dimaksud dialog itu seperti ini. Nah, si Tony tanya apakah dia oke, terus si ceweknya ngejawab, I fell in the river. Fell itu verb 2 dari fall atau terjatuh. Karena terjatuhnya udah terjadi, ya udah menjadi kata kerja bentuk kedua atau fell. I fell in the river. Aku jatuh ke sungai, jawabnya. Looking at her wet hair. Nah, terus dia sambil megangin rambutnya yang basah. She was about 18 and Tony felt sorry for her. Usianya itu sekitar 18. Berapa sih 18? 18 ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada nih yang usianya 18 tahun. Berarti seumuran sama kalian. Nah, terus Tony felt sorry for her. Nah, si Tony ini merasa kasihan sama si cewek ini. Aduh, masih muda, jalan sendiri, bajunya basah, rambutnya basah, ngelamun pula. Ini cewek kenapa gitu. Nah, kalau yang ini fell itu jatuh, ini fell itu oke, merasa ya. Jadi ini jatuh, ini merasa. Berikutnya ke teks ke paragraf ketiga. Nah, di sini ada juga nih. Kalau ada tanda petik itu berarti dia sedang berdialog ya. Get in, he said. Nah, terus si Tony ngomong, ya udah sini masuk aja gitu. I'll drive you home for free. Home itu apa? Home itu kan rumah. Kalau drive you home, mengendarai rumah kan nggak enak ya. Jadi kita artikan kalimat itu agar kita gampang memaknainya. Jadi nggak harus sama. Oh, kalau di kamus tuh artinya ini, ya udah berarti artinya kayak gini, nggak seperti itu ya. Tetapi menerjemahkan kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami makna dari kalimat tersebut, bukan dari arti satu persatu kata.
Itu. I'll drive you home for free. Aku akan nganterin kamu ke rumah gratis. Nah, drive you home, nganterin kamu pulang. Tuh. Terus ada dialog lagi. She said she lost her bag and keys in the river. Si ceweknya ini ngejawab, ada kata said. Itu verb 2. Nah, menggunakan past tense. Nah, dia bilang kalau she lost her bag, dia itu kehilangan tasnya dan juga kunci-kuncinya di sungai. Nah, mungkin karena habis jatuh di sungai ya, karena I fell in the river, terus my bag and my keys lost in there gitu. Lost ini juga verb kedua dari kehilangan atau lose. Nah, kalian tulis lagi deh. Verb 2 dari. Nah, berikutnya, Tony didn't mind. Nah, Tony itu enggak mempermasalahkan ya didn't mind. Nah, mind itu ini kan pikiran, tapi kan kalau diartikan apa adanya, Tony enggak pikiran, kan enggak enak. Ya udah kita terjemahkan sesuai maknanya yang bisa kita pahami. Tony enggak mempermasalahkannya karena tadi kan niatnya mau bantu ya. He just wanted to help. Dia cuma mau menolong. Nah, terus si cewek ini ada kata give. Oke, give itu juga verb kedua. Jadi memberikan. Kalian tahu sabun, merek sabun yang give? Nah, itu artinya memberi. Oke, jadi dia itu ngasih Tony alamatnya, her address, and he drove her there. Terus dia drove itu adalah bentuk kedua dari kata drive. Verb satunya drive. Nah, terus akhirnya si Tony mengantarnya. Kalau drive itu kan sebenarnya mengendarai. Kalau diartikan dia mengendarinya kan nggak enak ya. Nah, bisa diartikan mengantarnya. Dia mengantarnya ke sana. He knew London streets well after 5 years of driving. Kan kita tahu nih, dijelaskan di dalam paragraf pertama. Tony, a taxi driver. Nah, Tony itu supir taksi. Ya, pasti dia udah tahu dong jalanan di London itu seperti apa. He knew London Street. Dia tahu jalan-jalan di London dengan baik setelah 5 tahun menyetir. Jadi si Tony udah jadi taxi driver selama 5 years, selama 5 tahun. Di sini ada kata new, itu verb kedua dari know, tahu. Oke. Terus pas di jalanan nih, kan biasanya kalau kita naik taksi atau kita naik ojol kan diajakin ngobrol sama bapak drivernya. Nah, di sini juga. Oke. Ini ada tanda petik, buka petik, kalimat direct dan indirect, atau mereka sedang berdialog. Terus si Tony ini bertanya, how did you fall in the river? Kenapa kamu jatuh di sungai? Dia tanya, trying to lighten the mood. Nah, trying to lighten the mood itu maksudnya agar enggak terlalu tegang gitu loh, enggak terlalu canggung. Kan lagi berdua nih di dalam mobil, biar enggak canggung-canggung amat, ya udah diajakin ngobrol ceweknya. Tapi si cewek cuma ngejawab, I just fell gitu. Aku jatuh aja gitu. Dia menjawab dengan lembut. Kalau cewek diajak ngomong, suaranya kecil banget gitu. Terus ketika when they reach her house, ini juga verb 2 ya, asal katanya reach. Nah, ketika mereka udah sampai rumahnya si cewek, she said her mother was home and didn't need him to walk her to the door. Tony saw her knock, she drove away. Nah, di sini setelah si ceweknya sampai, si cewek itu bilang, her mother was home.
ibuku itu di rumah gitu, dan didn't need him, enggak butuh dia untuk to walk her to the door, mengantarnya sampai ke depan pintu. Ibaratnya kalau rumah kita di depan gang nih, terus ada pagar. Nah, kita kan kalau masuk rumah harus ini pagar dulu, harus jalan dulu. Nah, si Tony itu nggak perlu nganter sampai situ gitu loh. Nah, si cewek ini udah bisa sendiri. Nah, setelah melihat si cewek itu mengetuk pintu, Tony saw her knock. Nah, saw lagi kan, saw itu verb 2 dari si, udah ada di atas ya. Tony saw her knock, so he drove away. Nah, setelah lihat si cewek mengetuk, ya udah dia pergi aja. Nah, konfliknya ada di sini. Konflik dan penyelesaian dan resolution. Later, nah, nggak begitu lama, he noticed, verb kedua. Nah, dia menyadari. Kalau notice ini sebenarnya kata bahasa Inggris yang udah ini ya, menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam artian, misalnya kalau yang bahasa dengar dekat kalian itu, ini kamu tahu nggak, aku kemarin dinotis sama crush aku loh. Nah, misalnya seperti itu. Oh, ini dia dapat perhatian. Notice itu maksudnya seperti itu. Later, he noticed with shoes left in the back seat. Nah, tak begitu lama dia menyadari ada wet shoes left, ada sepatu basah yang tertinggal di kursi belakang. Wet shoes left in the back seat. Sepatu basah tertinggal di kursi belakang. Dibolak-balik ya nerjemahinnya. Wet shoes sepatu basah, left in ketinggalan, back seat kursi belakang. Nah, terus pada kalimat berikutnya, feeling responsible. Kenapa sih kok ininya responsible? Ya dipikir aja, tadi kan si Tony udah mau pulang, tapi dia masih nolongin cewek. Nah, terus apalagi ini sepatunya ketinggalan. Nah, dia mau nganterin, makanya muncullah kata feeling responsible, merasa bertanggung jawab. He returned to the house, dia balik lagi ke rumahnya itu, ke rumahnya si cewek tadi. He knocked, but no one answered at first. Nah, dia itu ngetuk, tapi knocked juga verb 2. Tapi nggak ada satu orang pun yang menjawab. Answer, kan biasanya kan cuma answer aja ya. Nah, yang ditambah ed itu adalah verb kedua. Oke. Finally, nah, pada akhirnya kan udah diketuk-ketuk nih, nggak keluar-keluar. Terus pada akhirnya an old lady, ada perempuan tua, an old woman, maaf ya, an old woman, seorang perempuan tua, open the door slightly, membuka pintu dengan pelan gitu. Jadi, itu siapa ya malam-malam kok ngetuk? Ya udah dibuka pelan-pelan. Open, nah ada tambahan ed lagi. Tony explained, ada tambahan ed lah, itu verb kedua sesuai dengan ciri-ciri tata bahasa di teks naratif, yaitu menggunakan simple past tense. Tony menjelaskan tentang perempuan dan menunjukkan kepadanya sepatu itu. Nah, jadi si Tony itu ini jelasin, oh tadi aku tuh antar cewek, ngakunya rumahnya sini, seperti itu. Nah, ini sepatunya basah dan ketinggalan, mau dibalikin. Seperti itu toh. Nah, terus setelah itu, the woman look angry. Nah, tiba-tiba si perempuannya ini, perempuan yang tua tadi, terlihat marah. Kenapa kok marah? Nih, ada dialog lagi. Direct, indirect. My daughter drowned in the river 20 years ago, she said. Nah, anakku itu udah tenggelam di sungai 20 tahun yang lalu, ucapnya. Drowned
in the river 20 years ago. Jadi anaknya tenggelam itu udah 20 tahun yang lalu. Who are you talking about? Kamu itu lagi ngomongin siapa? Si Tony kaget kan? Shock. Tammy left the shoes on the doorstep and back away. Tony meninggalkan sepatunya di doorstep itu ini ya, apa sih tangga mau naik ke rumah itu loh. Gitu, terus pergi. Feeling a chill, dia ngerasa merinding. Dia tiba-tiba merinding. The house felt old and strange. Rumahnya kelihatan tua dan juga aneh gitu. The house felt, ini verb 2. Terus he drove, tadi udah ya, verb satunya drove, apa? Nih, drove, ini nih, drive. Nah, he drove home. Nah, dia pulang ke rumah, unsure of what he had just experienced. Nah, dia terus yaudah, dia itu pulang ke rumah dan nggak tahu sebenarnya apa sih yang barusan ini terjadi. Nah, ini teks naratif berjudul The Girl in the River. Nah, kalau cerita kayak gini berarti dia termasuk cerita fiksi misteri ya. Karena nyeritain apa? Si cewek di sungai. Nah, ternyata ini cewek jadi-jadian atau bukan cewek beneran alias dia ghost, dia bukan manusia. Seperti itu. Nah, terus berikutnya kita langsung masuk ke dalam soal. Kan teksnya udah Kak Ani jelasin, udah Kak Ani translatekan. Sekarang coba dikerjakan ini nomor 7. 2 menit ya. Coba ini tak bacain soalnya nanti dijawab masing-masing, disimpan dulu jawabannya. What did the girl say happened to her back and kiss? Apa yang perempuan ucapkan tentang yang terjadi dengan tas dan juga, nah ini terjemahannya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. 2 menit ya. What did they say?
Oke, udah 2 menit. Tak lanjutkan translate yang ABCDE ya. Nanti kalian jawab, coba tak bantuin. They were stolen by someone at the river. Tas dan kuncinya were stolen, dicuri oleh seseorang di sungai. Terus berikutnya, she forgot them at friend's house. Dia lupa. Forgot them. Nah, them-nya ini reverse-nya ke tas dan kuncinya. At a friend house, di rumah temennya. Berikutnya yang she left them at home before falling. Nah, dia ninggalin tas dan kuncinya di rumah before itu sebelum falling, terjatuh. Berikutnya, they were lost in the taxi with her shoes. Tas dan kuncinya hilang di taksi bersama dengan sepatunya. Terus yang terakhir, tas dan kuncinya terjatuh di sungai ketika dia jatuh. Nah, kalau udah ditranslate seperti ini, kira-kira jawabannya yang mana ya? Tadi kan udah ada toh. Maaf. Tadi kan di teks di atas kalian udah mentranslatekan. Pas ditawarin buat masuk ke dalam taksi, ditawarin ya udah masuk aja ke taksi gitu, aku mau nganterin kamu pulang. Nah, si ceweknya ini dia ngejawab gitu, tapi tas aku hilang nih. Jawabannya tak kasih merah ya, biar beda ya, biar nggak sama kayak kuningnya. Dia ngejawab, tas dan dompetku itu, tas dan kunciku itu hilang di sungai. Nah, dari pilihan A, B, C, D yang sesuai dengan pernyataan yang ada di paragraf ketiga itu yang mana? Apakah tas dan kuncinya dicuri? Atau dia lupa tasnya itu di rumahnya teman? Atau tasnya itu ditinggal di rumah? Atau tasnya itu malah hilang bareng sama sepatunya? Atau yang terakhir, tas dan kuncinya jatuh di sungai? Jawaban yang paling tepat yang E. They fell into the river when she fell. Yang D salah, they were lost in the taxi with her shoes, karena sepatunya itu enggak hilang, tapi ditinggal di dalam taksi. Nah, kalau yang A, B, C itu enggak disebutkan di dalam teks atau enggak ada keterangan seperti itu di dalam teks. Jadi yang A, B, C itu enggak relevan sama pertanyaannya. Yang sedikit relevan itu yang D, dan jawaban yang paling tepat itu yang E, seperti itu. Terus kita lanjut nih, nomor 8. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya apa?
Sama kayak tadi, Kak Hani bantu translate, terus kasih waktu 2 menit, coba dikerjakan ya. Apa yang dimaksud dalam cerita tentang identitas si cewek? Nah, ini kan tadi kan udah tak jelasin toh, kalau yang teks naratif itu biasanya kesimpulannya ada di akhir. Nah, tadi kan kita tahu kalau ini tuh si cewek dia lagi murung di pinggir sungai gitu. Tapi ternyata identitasnya sebenarnya adalah, coba dikerjakan dulu 2 menit. Oke, sambil menunggu Kak Hani bantu terjemahkan. Yang A, she might accuse of the old woman's daughter. Terus yang B, she could be a stranger who gave you wrong address. Terus yang C, she is likely a thief hiding from the police. Berikutnya, she may be lost traveler needing help. Seorang traveler. Terus yang terakhir, the last one, she could be a neighbor daughter playing a trick. Oke, udah Kak Hani bantu menerjemahkan. Sekarang coba kita jawab. What does the story imply about the girl's identity? Kalau ada kata imply, berarti bisa diartikan dia itu disebutkan secara implisit.
kan ada dua jenis informasi nih. Ada informasi itu diberikan secara eksplisit, ada yang diberikan secara implisit. Kalau eksplisit, kita itu bisa nemuin di teks. Kita bisa nemuin informasinya itu di dalam teks. Oh, ini udah disebutkan di teks gini, 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 gitu. Tapi kalau ada kata implisit, ya, kita harus mencarinya. Kita harus mencari tahu sendiri, menyimpulkan sendiri. Kita menyimpulkan suatu informasi dari suatu bacaan. Dengan syarat kesimpulannya kita itu harus benar, harus sesuai dengan yang disebutkan di dalam teks. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sebenarnya identitas si cewek itu siapa sih gitu. Kan di teks kan nggak disebutkan ya, oh dia itu gini-gini, enggak. Dia cuma disebutkan cewek aja, cewek di sungai. Dah. Nah, setelah kita membaca teks di atas, kita baru nih bisa bikin kesimpulan. Oh, ternyata si cewek itu dia bukan cewek beneran, dia merupakan cewek jadi-jadian atau hantu gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah ini. She might be a ghost of the old woman's daughter. Itu cara jawabnya. Jadi, kalau ada kata implicit, imply, itu berarti jawabannya nggak ada di teks. Jadi, kita bikin kesimpulan sendiri. Nah, seterusnya. Number 9. Oke, Kak Hani bantu nerjemahin. Ketika Kak Hani menerjemahkan, kalian bisa ini ya, sambil menjawab kira-kira jawaban yang mana sih yang benar. Which one is not mentioned about Tony interaction with the girl? Kan? Terus berikutnya yang ABCD. He asked her how she fell in the river. Terus berikutnya, he drove her to her given address. Yang C, he offered to call her family for help. Berikutnya, he saw her knock on the door. Okay, terus the last one, he noticed her wet shoes in the taxi. Nah, oke, udah Kak Ami terjemahkan. Pak, for number 9, silahkan dijawab jawaban yang paling tepat yang mana sesuai dengan teksnya sudah kita bahas tadi. Kalau masih ingat dengan terjemahan teks tadi, he asked her how she fell in the river. Nah, si drivernya ini dia itu pernah nanya ke si cewek, gimana kok bisa jatuh? Oke.
Ada di sini, di paragraf keempat. How did you fall in the river? He asked. Nah, ini pilihan yang A. Ada di paragraf 4. Terus berikutnya, he drove her to her given address. Dia mengantarnya ke alamat yang diberikan. Kita naik lagi, kita coba baca teksnya. Okay. Tony didn't mind. He just want to help. She gave him her address. Di sini dijelaskan pada paragraf ketiga kalau si cewek itu ngasih alamat ke drivernya. Nah, setelah itu apa yang terjadi lagi? He offered to call her family for help. Nah, si taksi drivernya ini tuh nawarin ke si cewek, ini loh kamu mau telepon keluargamu nggak biar bisa ditolong. Kayaknya nggak ada ya di teks call her family to for help. Nggak ada ini. Terus berikutnya yang di he saw her knock on the door. Nah, ini ada nih di bagian akhir-akhir. Coba kita lihat. Oke. Nah, Tony saw her knock, so he drove away. Nah, setelah si Tony ini lihat ceweknya mengetuk pintu, ya udah si Tony pergi, so he drove away. Ada di dalam teks yang D. Terus the last one. He noticed her wet shoes in the taxi. Nah, si drivernya ini notice ada sepatu yang basah. Di teks tadi ada nggak ya? Ada ya. Nah, ini he noticed wet shoes left in the back seat. Oke, berarti yang A, B, D, dan E itu ada di dalam teks. Berarti yang nggak ada di dalam teks adalah poin yang C. Gitu. Siapanya yang C? Oke, nah setelah itu, based on the text, Tony personality was, ini bantu menerjemahkan. Dari teks. Nah, seperti ini. Based on the text, Tony personality was, nah, berdasarkan dari teks, bagaimana sih kepribadiannya si Tony itu? Berarti ini kita menyimpulkan ya, imply ya, what is imply from the text. Apa sih yang dimaksudkan di dalam teks dan nggak disebutkan? Berarti kita menyimpulkan, kalau tindakannya si Tony itu dia nolongin si cewek, terus dia ngembaliin sepatunya yang ketinggalan di mobil, itu kira-kira termasuk tindakannya seperti apa? Dari yang A. Terus berikutnya, nah, yang E, yang D, terus yang I. Nah, kok ini ada baik juga berani ya, grogi. Terus yang di friendly and talkative, bicara.
Terus yang I, generous and trusting, dia itu nggak pelit dan juga bisa dipercaya. Nah, kalau di dalam teks tadi itu banyak ya yang masuk ya. Si Tony kan dia juga baik, dia juga bertanggung jawab, dia juga berani, terus dia juga ramah, dia juga banyak ngomong, dia juga bisa dipercaya. Tetapi yang paling tepat itu yang karena kita bisa menyimpulkan kalau si Tony ini baik dari nawarin si cewek buat diantar ke rumahnya secara cuma-cuma atau secara gratis, dan dia juga bertanggung jawab karena dia nganterinnya sampai si cewek ini benar-benar mengetuk pintu rumah. Terus ketika tahu kalau ada barang yang ketinggalan, dia bertanggung jawab untuk mengembalikannya, walaupun setelah itu eh, baru terbuka fakta kalau misalnya yang barusan dia antar itu adalah bukan manusia. Gitu. Itu contoh dari teks naratif. Nah, misalnya kalau ada teks naratif lagi tapi bentuknya lain, terus juga model soal yang ditanyakan itu biasanya hampir mirip-mirip ya. Ini coba Kak Ani berikan tambahan, catatan tambahan untuk soal teks naratif. Jadi nanti insya Allah kalau kita ketemu teks ini lagi, mungkin yang Kak Ani berikan sebagai catatan ini dapat ngebantu kita. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal dalam teks naratif. Itu yang pertama adalah kita harus memahami isi teksnya. Cara pahamnya itu gimana sih? Pahami alurnya dari tadi pembukaan, orientation, complication, resolution, dan opsional ada moral value. Kita harus paham, oh ini bagian ini itu termasuk orientasi. Dia lagi ngenalin tokoh, dia lagi ngenalin settingnya, ceritanya tuh bakal terjadi di sini, di sini, di sini, seperti itu. Terus berikutnya pengantar ke dalam masalah. Nah pengantarnya, oh ini si driver ketemu dengan si cewek, terus kasihan mau diantar pulang. Terus kita masuk ke dalam dalam konfliknya. Nah, setelah diantar pulang, ternyata yang diantar bukan manusia. Seperti itu. Jadi kita pahami alurnya dulu ya. Eh, nggak harus secara detail, tapi setidaknya secara garis besar itu kita udah paham alur dari teks itu seperti ini. Jadi insya Allah ketika kita mengerjakan soal, kita tahu bagian mana sih yang perlu kita cek lagi gitu. Misalnya kayak yang oke, yang number one, what did the girl say happened to her bag and keys? Apa sih yang si cewek sebutkan tentang tas dan kunci-kuncinya? Kita ingat, oh kalau tas dan kunci itu tadi ada di dalam pengantar masalah atau sebelum complication, berarti ada di atas. Seperti itu. Contohnya fungsi memahami alur. Nah, setelah itu poin yang kedua adalah kita harus tahu siapa tokoh dan apa sih masalah yang sedang dibahas. Pahami tokoh dan alur masalah. Oke, kita kan tahu nih tokohnya, oh ada si Tony, ada si cewek, the girl, sama ibunya si cewek, the old woman. Ya udah kita dapat nih tokohnya. Terus alur masalahnya gimana? Secara garis besarnya adalah si ibu ini dia punya anak perempuan, the girl, tapi anaknya itu meninggal karena tenggelam di sungai. Nah, terus satu anaknya ini minta tolong, nggak minta tolong sih sebenarnya, dia ketemu sama si Tony, terus sama si Tony hantunya ini diantar pulang gitu. Terus jika pertanyaan itu misalnya ditanyain pesan moralnya itu apa sih yang bisa diambil gitu.
jika tentang pesan moral. Nah, kalau pesan moral biasanya itu letaknya ada di mana? Ada di bawah. Jika tentang pesan moral atau simpulan dari cerita, coba dicek di bagian akhir paragrafnya. Nah, kalau teks yang memiliki pesan moral seperti ini biasanya dia modelnya fairy tale ya. Misalnya kalau Cinderella itu, nah Cinderella kan dia dizolimin sama saudara tirinya, tapi dia tetap bersifat baik sehingga dia mendapat balasan berupa dia dinikahin sama pangeran. Contohnya itu moral value-nya. Teruslah berbuat baik tanpa mengharap imbalan gitu. Nah, itu tentang pesan moral. Terus berikutnya, nah ya ini yang barusan, jika soal pesan tersirat, jika dicari tentang informasi yang implisit atau tersirat. Kira-kira kalau ada yang kayak gini, apa sih poin utama yang harus kita perhatikan? Coba carilah detail yang unik, nggak perlu detail sih, carilah hal yang aneh dan unik di dalam cerita. Karena bisa jadi hal tersebut yang akan kita cari pesan implisitnya. Contohnya, nah yang ini, what does the story implicit about the girl identity? Nah kan kita tahu toh, itu unik banget nih. Ternyata yang diceritain bukan manusia, melainkan dia hantu. Nah, terus dijadikan bahan pertanyaan. Kita disuruh nyari tentang informasi implisit dari hal yang aneh dan unik tersebut yang ada di dalam cerita. Nah, mungkin kalau teks naratif itu model pertanyaannya seputar ini saja sih. Dan tips yang Kak Hani berikan untuk menjawabnya ya ini nomor dari poin 1 sampai nomor poin 4. Oke, baiklah. Setelah mempelajari tentang teks naratif ini, adakah siswa yang ingin bertanya atau adakah hal yang masih belum dipahami tentang teks naratif? Kak Ani berikan waktu untuk bertanya. Bagaimana Pak Khairul? Apakah ada siswa yang DM atau chat secara pribadi yang memiliki pertanyaan? Belum ada Kak ini. Oh, belum ada. Berarti insya Allah penjelasan tentang teks naratif jelas nggih, Bu? Ya, insya Allah jelas. Bagaimana anak-anak ada pertanyaan? Ini ada. Alhamdulillah jelas sudah ini. Riko Ikhwan sudah bilang. Alhamdulillah jelas. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas tentang teks naratif, akan Kak Hani tutup dan dilanjutkan dengan Mas Yudi kembali, nggih. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa, bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puspita. Silakan. Sami-sami, Bu.